Selanjutnya yaitu daftar isi. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada perkenalan kelompok, kedua definisi penanaman modal asing, ketiga keunggulan kompetitif bagi investor, keempat peran investor, yang kelima ada masalah penanaman modal, keenam ada keuntungan, 7 dampak positif, dan terakhir 8 fasilitas penanaman modal. Di sini aku bakal ngejelasin definisi penanaman modal asing. Yaitu penanaman modal asing menurut Hulman Penjahitan adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dan ada nih keuntungan modal, yaitu penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara. Tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal bagi investor. Peran investor untuk mengembangkan sektor-sektor. Yang pertama ada agribisnis, yaitu pengembangan komunitas kedelai, jagung, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, kacang mete, dan tebu. Yang kedua ada perikanan, yaitu ada pengembangan perikanan laut dan air bayau. Yang tiga ada industri, pengembangan industri kimia dan farmasi, industri makanan, kayu dan produk furniture, palm dan kertas, industri elektronik, otomotif, tekstil, dan garment. Yang keempat ada infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik, yaitu ada jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan air bersih. Yang terakhir ada jasa. Jasa itu ada perdagangan, hotel dan restoran, pergudangan, jasa rekreasi dan hiburan, jasa teknik dan rekayasa atau engineering. Selanjutnya ada masalah penanaman modal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aspek historis. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena para investor asing akan melihat sejarah dari negara yang akan ditanamkan modal. Yang kedua ada aspek sosial dan budaya. Rakyat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang ramah tamah yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini juga yang menjadi daya tarik agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Daya beli masyarakat merupakan faktor yang mendorong para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan jumlah masyarakat yang lebih dari 230 juta penduduk merupakan daya tarik tersendiri. Yang keempat ada aspek hukum. Dengan hukum yang baik akan menjadi suatu kepastian bagi para investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Indonesia adalah negara hukum, tetapi belum secara baik masalah hukum diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Yang kelima ada aspek politik. Politik yang gonjang-ganjing akan membuat takut para investor untuk datang ke Indonesia, karena mereka ditakutkan apabila kondisi politik tidak stabil, akan mempengaruhi kinerja dan perusahaan tersebut. Mereka takut kebijakan-kebijakan akan selalu berubah-ubah, dan biasanya kondisi politik akan menimbulkan demonstrasi yang akan mengganggu keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada keamanan. Rasa aman itulah yang didengungkan oleh para investor apabila masuk ke suatu tempat atau negara. Rasa aman di Indonesia bagi para investor dan warga asing pada dekade ini belum dapat dikatakan aman, sehingga akan sulit untuk meyakini mereka bahwa kondisi keamanan Indonesia adalah aman. Selanjutnya ada keuntungan bagi negara yang ditanamkan modal. Yang pertama, menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan atau standar hidup mereka. Yang kedua, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan baru. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat digunakan untuk berbagi keperluan bagi kepentingan penduduknya. Yang keempat, menghasilkan pengalihan pelatihan teknik dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain. Yang kelima, adanya memperluas potensi kesembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. Dan yang keenam, ada menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan demi kepentingan penduduk negara tuan rumah. Yang terakhir, nomor 7, ada membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semuanya. Adapun dampak positif bagi penanaman modal asing. Yang pertama, memberi modal kerja. Yang kedua, mendapatkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional. Dan yang keempat, penanaman modal tidak melahirkan utang baru. Yang kelima, negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu penanaman modal asing yang masuk ke negerinya ternyata tidak mendapatkan keuntungan dari modal yang diterimanya. Yang keenam, membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara. Salah satu penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama, hak atas tanah. Ada beberapa macam hak atas tanah. A. Hak guna usaha atau singkatannya HGU selama 95 tahun. Yang B. Hak guna bangunan atau singkatannya HGB selama 80 tahun. Dan yang C. Hak pakai selama 70 tahun. Yang kedua, ada fasilitas imigrasi merupakan investor dan tenaga kerja asing. Dan yang ketiga, insentif fiskal. A. Pengurangan pajak penghasilan. Dan yang B. Keringanan BA masuk atau impor barang modal mesin atau peralatan untuk keperluan produksinya. Ada 10 pertanyaan dan 10 jawaban yang kami buat. Soal yang pertama, apa definisi penanaman modal? Jawabannya, penanaman modal adalah proses penyertaan atau investasi dana dari pihak tertentu, baik individu, perusahaan, atau negara ke dalam suatu usaha, proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Penanaman modal ini dapat dilakukan dalam bentuk uang, sumber daya, teknologi, atau aset lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu usaha. Soal yang kedua, berapa banyak yang Indonesia tawarkan untuk keunggulan kompetitif bagi investor? Jawabannya ada 4 keunggulan yang Indonesia tawarkan. Soal yang ketiga, sebutkan 4 keunggulan kompetitif yang Indonesia tawarkan bagi investor. Jawabannya, yang pertama ada pasar domestik, yang kedua kebijakan makroekonomi, yang ketiga kekayaan sumber daya alam, dan yang keempat pemerintahan. Soal yang keempat, apa saja peran investor yang sangat diharapkan untuk mengembangkan sektor-sektor? Dan jelaskan. Jawabannya, 1. Agribisnis, pengembangan komoditas kedelai, jagung, karet, kelapa, sawit, coklat, kopi, kacang, dan mete.
tebu. Yang kedua, perikanan. Pengembangan perikanan laut dan air payau. 3. Industri pengembangan industri kimia dan farmasi, industri makanan, kayu, produk, furnitur, dan kertas industri elektronik, otomatis, testis, dan gramet. Yang keempat, infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, telekomunikasi, air bersih. 5. Jasa perdagangan hotel dan restoran, pengundangan, jasa reasi dan hiburan, jasa teknik dan rekayasa. Soal nomor 5, definisi penanaman modal asing menurut Human Panjaitan. Jawabannya, suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan atau modal milik asing dengan modal dalam negeri. Soal yang ke-6, sebutkan 3 dampak positif bagi penanaman modal asing. Jawabannya, yang pertama memberi modal kerja, yang kedua mendapatkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional. Soal yang ke-7, ada berapa aspek yang perlu diperhatikan dari masalah penanaman modal? Sebutkan apa saja aspek yang perlu diperhatikan. Jawabannya, ada 6 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, historis, yang kedua, sosial dan budaya, yang ketiga ekonomi, yang keempat hukum, yang kelima politik, dan yang keenam keamanan. Soal nomor 8, apa saja hak atas tanah? Jawabannya, A. Hak guna usaha HGU selama 95 tahun, B. Hak guna bangunan HGB selama 80 tahun, C. Hak pakai selama 70 tahun. Soal yang ke-9, apa keuntungan bagi negara yang ditanamkan modal? Sebutkan dan jelaskan 3 keuntungan. Jawabannya, yang pertama, menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat menghasilkan penghasilan dan standar hidup mereka. Yang kedua, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagi keperluan bagi kepentingan penduduknya. Soal yang 10, sebutkan salah satu fasilitas penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2007. Salah satu fasilitas penanaman modal adalah insentif fiskal. A. Pengurangan pajak penghasilan. B. Keringanan masuk atas impor barang, modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi. Sekian dari kelompok kami.